Horas. Ormas Horas Bangso Batak kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Massa menuntut keadilan atas kasus yang menimpa salah seorang dewan pendiri Horas Bangso Batak, Purnawirawan Ajung Komisaris Polisi Longser Sihombing saat menjabat sebagai Kapolsek Sukaramedi Pak Barat tahun 2016 silam. Longser didakwa sebagai penerima suap untuk kasus minyak solar ilegal. Longser mengatakan adanya upaya skenario pencoblosan dirinya ke penjara. Bahkan proses hukum yang dialaminya terasa tidak pantas. Untuk itu, bersama Horas Bangso Batak, Longser Sihombing berencana untuk mengungkap ketidakadilan dalam kasus tersebut. Berikut ini kami laporkan. Mohon maaf, saya 3 orang, sehingga orang tidak berdaya. Tahu-tahu ada BAP palsu. 22 Desember saya ditangguhkan, tidak mau saya. 23 ada BAP palsu atas nama saya, dibuat oleh Kompol Effendi Nenggolan, Kompol Hulu. Ya, kita menghadap. 5 orang katanya. Suruh keluar aja ketua. Saya tidak mau. Suruh keluar. Bagaimana Bu? Ini tak sagung ini. Dengan masyarakat tuh, sini aja. Enggak, Fitri Cupami, Kajari sekarang di pasaran. Saya mau ngomong sama dia. Jujurkah kau bisa kau ajukan sertifikat? Adanya ini terhebat di dunia. Gua dengar dulu. Tanggal 22 Desember 2016 di 19. Mana istri saya? Ini istri saya dimintakan keluar. Kami tidak mau. Harus ada bilang ke presiden. Harus, kecuali jaksa agung ngomong sama saya. Saya pastikan saya tidak mau. Sudah malas kita dinabobokan. Bayangkan aja tahun 30 tahun saya penyidik tapi palsu. Luar biasa. 22 Desember aku ditemukan ke 19 dari Rehurina Ginti. Panggil Rehurina. Kedua satu hari. Jaksanya dari Pidum ke Pitsus. Apa boleh? Kenapa nggak dari awal tipikor saya? Koordinatornya itu Pahmi, Fitri Culpahmi. Sekarang Kajari Basaman. Kami ke dalam. Suara rakyat, suara Tuhan. Kami berjuang bersama. Asif. Saya Polisi lain tertangkap tangan truk membawa solar subsidi di Polres Polsek Bapak Barat. Waktu itu saya Kapolsek 3 Agustus. Akan saya polisi lain, truk terbuka itu membawa 4 balteng solar subsidi dijual ke proyek. Proyek itu apa? Proyek pembangkit listrik tenaga mikro. Sana saya polisi lain, udah polisi lain, besoknya polisi lain dirusak. Polisi lain dirusak, barang bukti 2.000 liter diambil. Nah, kita selidiki sehingga dengan diambilnya lagi barang bukti itu saya buat 2 LP. LP pertama nomor 27 8 Romai 2016 tanggal 4 Agustus 2016. Dan LP kedua pengrusakan barang bukti polisi lain dan pengambilan 2.000 liter Kapolres meminta tolong, alasannya ada probam dari Mabes intervensi. Saya bilang kita harus profesional. Kalau ini berupa tekanan kepada saya sebagai Kapolres, saya tanggung jawab. Tapi ini udah SPDP, karena begitu udah SPDP harus ada pemberitahuan ke jaksa, nggak boleh kita benar. Lalu Pak Kapolres tanggal 22 Agustus 2016 sama Triono Erlambang, manajernya. Mohon maaf, ini siap saya ungkap di forum yang saya anggap ini adil. Untuk proses SP3 itu memerlukan partisipasi. Oke? Itu tanggal 22. Karena sebenarnya saya nggak mau ketemu proses SP3. Siapa
mereka sakit hati seorang Kapolsek. Polis lain dirusak, barang bukti dicuri. Mungkin kalau berada aja pun aku pakai berada sebagai pejabat, takkan terima itu sakit hati. Jangan lihat longster siombing, tapi lihat itu jabatan Kapolsek. Tribrata, saya yang merabuti. Nah, 20 tanggal 3 September diantar lah ini partisipasi. Diantar partisipasi uang untuk SP3. Bersamaan itu Triwulan 5 mengantar bersama itu dipimpin AKBP Berdayat sama kota 3 KPU Kasudi Paminal menjebak saya, mengamankan saya. Oke, dibawa ke Polda. Besoknya saya diserahkan ke Krimum. Ke Krimum diperiksa atas pengaduan itu pemilu tanggal. Itu pemilu tanggal yang menjebak. Nah saya kira apapun dasarnya dia membuat LP, saya yang menjebak dan dia pula korban pemerasan, nggak boleh saya peras. Oke, ditahan saya tanggal 5. Ditahan tanggal 5 hari Senin, diperiksa ditahan malamnya. Besoknya dipindahkan saya ke ditahan di Res Narkoba. Sendiri saya di sana hampir 115 hari. Sendiri. Lebih-lebih saya dari tahanan teroris. Sendiri. Karena tidak boleh ditahan orang di narkoba. Kasus narkoba aja nggak boleh ditahan. Saya duluan pemerasan, oke? Penahanan dari tanggal 5 September, perpanjangan dari Kejaksaan Tinggi 40 hari, dan 2 kali perpanjangan dari Pengadilan Negeri Medan. Berakhirlah itu tanggal 2 Januari. Saya singkat, P19 pengambilan terakhir dari Kejati ini ke Polda Sumut adalah tanggal 22 Desember 2016. Tanggal 2 Januari habis penahanan maksimal. Udah di injury time, saya ditangguhkan sama Kombes Nurpalla di Krimum. Saya tolak, saya lawan dia. Saya ini bukan ayam kangkung, enak-enak menahan saya tidak mau ditangguhkan. Saya WA Pak Kapolri, saya tidak mau ditangguhkan, saya WA. Barang siapa menangguhkan saya itu adalah surat penangguhan palsu. Karena saya istri saya nggak pernah berbohong. Dibujuk-bujuk istri saya ini, bujuklah bapak dulu supaya bisa keluar. Tak mana mau lagi dia. 23 Desember besoknya, karena saya nggak mau penangguhan, mereka galau, udah pasti galau. Saya dibon, tahanan. Saya bilang ini pengalaman ya, mata pernah ditahan ya. Oke, saya mau diperiksa, tapi mana surat panggilan? Gua alamat saya ke sel ini, di sel surat panggilan. Kedua, kau mau periksa saya sekarang, mana